Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, Be? Sehat? Aku yang nggak sehat. Jadi di kesempatan video kali ini aku cuma mau berbagi pengalaman sama kalian, yang mana pengalaman ini baru aja aku alamin. Ntar suaraku agak bindeng, napasku pun lumayan susah. Apa itu? Jadi gini, Be. Sebenarnya aku sekarang ini bukan pulang ake. Bukan. Ake itu lepas malam, bukan. Posisi sekarang ini udah mau jam setengah 10. Aku ini tadinya masuknya niking dari jam 9.15 sampai pulangnya jam 6 sore. Nah, problemnya di mana? Dari kemarin sebenarnya gejala sakitku ini udah keluar. Aku udah mulai sekarang pilek, sakit kepala, badan ngilu gitu kan. Tapi aku dari dulu memang tipe orangnya itu cuek aja gitu. Ya aku berpikir selagi badanku bisa gerak, kerja aja lah gitu kan. Nah, ternyata pagi-paginya kondisiku masih udah nggak enak gitu loh. Aku sempat mikir, kerja apa libur ya? Kerja apa libur ya? Kalau libur memang bisa sih pakai UQ. UQ itu kayak cuti berbayar gitu. Tapi kan sayang, UQ itu biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang emergensi, kayak umpamanya pulang gitu kan, ke Indonesia ada problem apa gitu, ataupun ada hal-hal lain yang lebih penting gitu loh. Bisa, tapi sayang gitu. Apalagi kalau UQ udah habis, ya jatuhnya kita nggak masuk hari itu kerja. Yang mana kalau di Jepang sehari nggak masuk lumayan kan potongannya gitu loh. Nah, singkat ceritanya aku pagi-pagi sempat bingung nih, berangkat kerja atau enggak gitu. Memang gejalanya udah nggak enak, tapi aku maksakan udahlah kerja aja gitu. Sayang gitu kan. Kerjalah aku. Berangkat, tep. Udah timer tadi, cetep. Berangkat. Ternyata datang senpaiku. Dia sadar, suaramu beda, bindeng katanya. Kau dari kemarin pilek-pilek aja katanya. Nah, inilah salah satu susahnya kita menyembunyikan kondisi kita kalau kita kerja di bidang kesehatan. Karena di tempat kerja kita banyak alat-alat kesehatan gitu kan. Nggak bisa bohong-bohong gitu. Disuruhnya cek tensi, oke, aman. Pas aku cek suhu tubuh, sebelah kiri 37,9. Gue bilang, alah nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa kata dia. Cek sebelah kanan 38,2, langsung dibilang dia auto kata dia. Pas tahu timeku 38,2 langsung dibilang auto kata dia. Jadi penjelasan dari senpaiku tadi, dan ini jadi pengalaman juga untuk kita semua, mungkin dari sisi kitanya, kita merasa badan kita masih sehat, badan kita masih kuat untuk kerja di hari itu, walaupun kondisi badan kita kurang bagus. Kondisi badan itu bahasa Jepangnya taicho furyo, kondisi badan kurang bagus gitu, atau lagi sakit lah katakan. Mungkin badan kita masih kuat untuk kerja, masih pede, percaya diri. Tapi masalahnya bukan di situ. Oke, gue masih kuat kerja. Tapi ingat, di tempat kerja kita itu, khususnya kami di bidang kaigo, di bidang perawat lansia atau caregiver, pasien kita itu kan rata-rata kaum apa? Bukan kaum sih. Nenek-nenek, kakek-kakek, orang-orang lansia. Yang mana lansia ini dia kondisi badannya itu udah mulai menurun. Sistem kekebalan tubuhnya juga udah mulai menurun. Singkat ceritanya, takutnya namanya kita kerja kan kyori. Kyori itu jarak antara kita ke pasien kan dekat. Yang kita takutkan itu apa yang kita alamin, penyakit yang kita rasakan sekarang itu tertular. Itu intinya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang kaigo-kaigo juga, oke, kalian boleh pede bekerja walaupun kondisi badan kalian lagi nggak enak. Oke, kalian masih kuat, ya kan? Tapi ingat, bukan masalahnya bukan itu, alasannya bukan itu. Tapi pasien kita, ya, pasien kita itu sistem imunnya udah mulai turun, sistem kekebalan tubuhnya udah mulai melemah. Yang jadi masalahnya nanti apa yang kita alami, sakit yang kita punya itu nular ke pasien itu poinnya. Makanya tadi senpaiku langsung bilang, auto, kau langsung pulang katanya, aman. Bisa pakai UQ, aman kata dia. Kau berobat, kondisimu baik,
nanti kerja lagi. Jadi mereka itu mengkhawatirkan keduanya gitu loh. Kitanya yang sakit juga mereka khawatir, takutnya kok tambah parah. Dan yang kedua, mereka khawatir pasiennya juga gitu, pasien kita gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek itu takutnya tertular. Oke lah kalau pilek biasa. Oke lah kalau demam biasa. Kalau influenza, ayo. Kalau sempat corona, apa nggak repot satu panti? Itu. Jadi dari pengalamanku hari ini, buat teman-teman semua, jaga kesehatan itu penting. Kalau memang kondisi kalian sakit, tanda-tanda vital kalian, kayak tanda vital itu ada 4 ya teman-teman, yang normalnya. Tapi kalau tambah saturasi 5, tensi, denyut nadi, nafas, jumlah nafas dalam 1 menit, suhu tubuh, sama SpO2 atau saturasi, atau apa sih bahasanya, kandungan oksigen dalam darah, dalam tubuh itu berapa gitu, dalam tubuh kita. Itu kalau semua itu nggak ada masalah, silahkan kalian bekerja. Tapi kalau kira-kira kondisi kalian nggak enak, sakit, bukan masalah gua kan cowok, kalau cuma tem-tem 38, sekian doang gua masih kuat lah untuk kerja. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya pasien, takutnya tertular dari sakit yang kita alami. Gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih itu yang ingin aku bagikan pada kesempatan video kali ini buat teman-teman, khususnya yang kerja di bidang Kaigo, ataupun teman-teman yang kerja di bidang kerja lainnya. Ingat, kita kerja punya UQ atau punya cuti berbayar. Kalau memang kondisi kesehatan kita kurang mumpuni, kondisi kesehatan kita lagi kurang bagus, jangan dipaksakan untuk bekerja ya. Memang kita di sini datang untuk kerja, tapi apa artinya kita kerja dapat duit tapi badan kita remuk gitu loh. Kerjalah yang sewajarnya aja. Kesehatan itu nomor 1 ya. Kayak gini aku sambil pulang, sambil cuap-cuap, berbagi pengalaman sama kalian lah itu. Jadi ini aku tadi katanya disuruh pulang dulu. Ada yang nyarankan sih tadi langsung ke klinik, tapi ada juga yang bilang, Kang Gosinya atau perawat medisnya bilang, udah nggak usah pola ke klinik langsung, karena biasanya takutnya kalau kau langsung ke klinik toh nanti hasilnya nggak keluar gitu. Jadi katanya istirahat aja dulu, setidaknya sampai sore nanti. Kau istirahat di Apatomu, nanti jam-jam 4 sore coba ukur sendiri suhu tubuhmu. Kalau umpamanya nanti masih ada demamnya, masih tinggi, silahkan ke klinik. Dan ingat ya teman-teman, kalau kita di sini berobat di klinik, kita bisa pakai hokeng kado itu. Kita kalau kerja di sini ada itu dikasih kayak apa? Kartu asuransi kesehatan yang warna biru. Itu nanti aku tunjukkan lah sini fotonya, warna biru. Itu kalian bawa. Kalian nggak usah bayar pakai, maksudnya nggak usah total biaya berobatnya kalian bayar sendiri, jangan. Tetap kalian bawa itu yang biru itu. Nanti kalian kan diarahkan. Kalau kerja di Jepang kalian diarahkan. Kalau kalian berobat, bawa kartu ini. Ya. Jadi kalau bawa kartu itu biasanya kita hanya bayar sekitar 30% dari jumlah biaya perobatan kita gitu. Wih, muter-muter bah. Aku bercakap-cakap gini sama kalian nggak terasa. Aku tadi muter dari situ ke sana tuh, ke sana, muter ke sini lagi. Kalau menurutku inilah salah satu fungsinya YouTube. Bener apa kayak yang dibilang, bener apa yang dibilang apa kata, bener apa yang dibilang sama Bapak YouTube Indonesia, Master Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier. Katanya di YouTube inilah kita bisa mengungkapkan unek-unek kita mau ngomong apa kita bisa ngomong ya, walaupun tetap ada undang-undang ITE. Setidaknya ya kita bisa keluh kesah, keluh kesah, pendapat kita bisa sampaikan di YouTube ini. Berbagi pengalaman kayak aku gini juga oke, nggak masalah. Yang penting tetap dalam
aturannya. Tuh kan. Ini aku buat video sampai ngomong ngelantur gini gara-gara yang dibilang di podcastnya Bang Pras Teguh itu. Di podcast siapa itu kalau nggak salah katanya. YouTube kalau di bawah 10 menit itu nggak ada duitnya kata dia. Makanya ngomong panjang lebar sampai di atas 10 menit. Tuh kalian lihat tuh di belakang. Aman ya, mukanya nggak kelihatan. Intinya itu sepasang sejoli lansia di Jepang, suami istri. Jadi kalian nanti kalau udah sampai di Jepang kerja jangan kaget. Kalau kalian ke mall isinya lansia, kalian keluar apa tuh isinya lansia, kalian naik bus naik kereta isinya lansia juga. Memang seperti itulah kondisi Jepang sekarang. Makanya kenapa tenaga caregiver atau kaigo atau perawat lansia sangat dibutuhkan saat ini. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja sebagai caregiver, kaigo, silahkan lihat di video-videoku selanjutnya. Banyak itu aku jelas-jelaskan tentang kaigo. Karena YouTubeku ini sebagian membahas tentang pekerjaanku di sini kayak mana gitu. Lulusan apa bisa ke Jepang bang? Bagaimana caranya bang? Lewat apa bang? Itu aku ada bahas di videoku yang sebelum-sebelumnya. Silahkan kalian tonton. Oke, baik. Intinya dari video ini, kalian boleh semangat kerja, tapi kalian harus perhatikan juga kesehatan kalian. Jangan paksakan diri untuk bekerja. Kalau sakit istirahat. Kalau istirahat pun nggak ada perubahan, silahkan berobat ke klinik. Sudah membaik, silahkan kerja lagi. Memang kita butuh uang, tapi kesehatan yang utama. Apa artinya kita banyak uang kalau badan kita remuk? Kita nggak bisa menikmati apa yang kita cari. Sampai di sini dulu video kali ini. Maaf kalau omongannya jadi ngelantur kemana-mana. Setidaknya di video kali ini aku bisa sedikit berbagi pengalaman yang live baru saja aku alami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat-sehat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kalian kira sudah selesai? Belum. Ini adalah hari kedua setelah kemarin. Sore kemarin demamku udah turun 36,8. Kata dia, kalau demamku udah turun, aku udah boleh kerja. Silahkan masuk kerja, kata dia. Ternyata sampai tempat kerja, aku dihadang sama tim kanggosi di panti aku atau perawat medisnya. Kemarin udah dikasih tahu memang, besok sebelum masuk kerja jam 9 kamu akan kita lakukan tes influenza sama tes corona. Udah dites lah tadi ceritanya kan. Sap, dicolok lagi dong tuh. Kanan, kiri lagi. Oke. Dan ternyata hasilnya negatif. Udah pede. Udah bisa kerja aku nih. Sap. Niat berangkatlah kerja. Sap. Datang dia. Tunggu dulu, kata dia. Mungkin dalam hati dia, tidak semudah itu Ferguson, katanya. Diambilnya temperatur kan, bersihkan ketiakmu pakai tisu, katanya. Dicek lah suhuku, temperaturku. 37,5. Waduh, masih ada demam nih, kata dia. Oh mungkin karena baru datang, gue bilang kan. Aku baru datang, jadi masih keringatan. Bentar ya, aku dinginkan dulu. Sap, dinginkan gitu kan. Sap, dinginkan. Tunggu beberapa saat. Udah, kata dia. Ya udah, tes sebelah kanan. Sap. Titit. Oke, aku tengok hasilnya. Mana, kata dia kan. Ini 37,6. Sepertinya Anda hari ini tetap tidak bisa bekerja. Silahkan Anda pulang. Kalau ada waktu, silahkan ke klinik, ya. Karena walaupun kamu pede, badan kamu ngerasa udah agak baikan, alangkah lebih baiknya kamu berobat aja ke klinik, biar dapat obat dari sensei atau dari dokter, biar dipastikan bahwasanya badan kamu itu benar-benar sudah fit, sehat untuk bekerja. Begitu. Jadi kurang lebih teman-teman, di Jepang itu ya memang terkenal dengan mereka yang gila kerja. Cuman faktanya di lapangan ya, kesehatan itu nomor 1 di sini. Kayak yang aku bilang sebelumnya, apa artinya kita
bekerja mati-matian, banyak duit, tapi kita nggak bisa menikmati hasilnya karena badan kita yang nggak fit gitu. Jadi kata dia, fitkan dulu badanmu, pastikan sehat dulu semua badanmu. Nanti besok kamu pagi datang lagi, kita cek lagi. Kalau kira-kira semuanya aman, silahkan kamu bekerja seperti biasa. Begitu ya teman-teman ya. Intinya untuk teman-teman yang ada rencana mau kerja ke Jepang, nggak usah khawatir, tenang aja. Di Jepang itu kesehatan kalian itu diperhatikan, karena itu udah ada undang-undangnya. Seperti kayak kita, undang-undang perlindungan tenaga kerja itu ada di sini. Apalagi kita kan di sini membayar asuransi, kita membayar pajak gitu. Jadi kita juga punya hak yang sama seperti orang-orang lokal di sini. Kalian jangan khawatir, ya. Yang penting satu, kalian legal. Ingat, kalau kalian legal, dokumen kalian lengkap, sah, kalian nggak usah takut. Kalian udah melakukan kewajiban kalian bekerja, membayar asuransi dan membayar pajak, maka kalian berhak untuk mendapatkan fasilitas dari negara ini. Begitu ya teman-teman. Jadi bekerjalah ke sini dengan badan yang sehat, fisik fit, dan legal, biar kalian aman kerja di negara orang. Jangan coba-coba yang namanya kaburan-kaburan, ya. Karena kalian itu diibaratkan kayak main kucing-kucingan. Kalian sakit pun jadi bingung mau berobat kemana-mana. Kalian nggak fasilitas apa-apa gitu. Itu yang aku tahu. Intinya, kerja di negara orang, kita main aman aja. Nggak usah aneh-aneh, ya. Sesuai jalur, sesuai peraturan yang berlaku. Begitu. Kalau kita menuruti, patuh sama peraturan yang berlaku di sini, insya Allah pemerintah Jepang juga akan memperhatikan kita. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, pengalaman yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga bisa jadi gambaran dan sedikit membuat rasa tenang sama teman-teman, yang mana kita tahu, khususnya orang tua kita pasti sangat khawatir kalau kita bekerja jauh sampai ke Jepang. Jadi setidaknya ya video ini bisa jadi sedikit ya gambaran, biar sedikit agak tenang. Kalau kita kerja di negara orang, yang penting patuh dan mengikuti peraturan yang ada, legal, insya Allah kita aman. Oke teman-teman, jaga kesehatan kalian, semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.